Halo, kami dari kelompok 2 Manajemen Lab atau MenLab akan menyajikan sebuah simulasi inovasi praktikum di rumah, yaitu praktikum mekanisme pembentukan batu ginjal. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Saya Made Gandaninata Putri NIM 015. Saya Skolastika Susandi NIM 059. Saya Desa Gede Mayumiriani Dwija dengan NIM 081. Saya Mila Luciana dengan NIM 103. Berikut kami sajikan identitas dari kegiatan inovasi praktikum. Kegiatan inovasi praktikum dilaksanakan untuk jenjang SMA pada mata pelajaran biologi kelas 11 semester 2. Nah, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan berfokus pada materi sistem ekskresi khususnya pada manusia. Alokasi waktu pelaksanaannya adalah 35 menit. Kemudian, terkait waktu pelaksanaan bisa diisi sesuai dengan jadwal pelaksanaan praktikum. Nah, ini dia KD yang kami gunakan. KD yang kami gunakan yaitu 3.9 dan 4.9. 3.9 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Kemudian, 4.9 yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. melalui KD tersebut, akhirnya kami menyusun sebuah inovasi praktikum di rumah berjudul Praktikum Mekanisme Pembentukan Batu Ginjal. Sebelum masuk ke simulasi, tahukah kamu apa tujuan melaksanakan praktikum mekanisme pembentukan batu ginjal ini? Nah, tujuan dari praktikum ini adalah melalui praktikum, siswa mampu menjelaskan gangguan fungsi pada sistem ekskresi, khususnya mekanisme pembentukan batu ginjal. Yuk, kita belajar bersama. Sebelum memulai praktikum, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu 2 buah botol bekas, kemudian selang transparan yang berdiameter 5-10 mm, sepanjang kurang lebih 30 cm. Kemudian korek api, dan juga cutter atau pisau, gunting untuk membantu melubangi botol, kemudian paku, selanjutnya yaitu kain perca atau kain lap, dan baskom untuk menampung air. Yang terakhir adalah alat tulis berupa pulpen dan juga label. Bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah, yang pertama adalah air hangat, selanjutnya hydrogel water beads, kemudian pewarna makanan berwarna kuning atau warna lain yang mendekati warna kuning, kemudian lilin, dan lem tembak. Berikut kami sajikan rangkuman alat dan bahan. Kemudian kita masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama, pembuatan alat peraga ginjal. Nah, yang pertama kita harus potong salah satu botol menjadi 2 bagian. Nah, setelah terpotong, kemudian kita nyalakan lilin dan panaskan paku. Agar tidak panas, gunakan kain saat memegang paku. Kita mulai lubangi pada bagian bawah dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Selain bagian bawah, nanti kita juga akan melubangi pada bagian atas.
Setelah sudah dilubangi botolnya, kemudian kita sambungkan selang dengan lubang botol yang telah dipotong, kemudian beri lem tembak supaya merekat kuat. Kita panaskan lem tembaknya, lalu kita rekatkan ke bagian selang dan juga tutup botol. Hati-hati karena lem tembak panas, jadi ketika sudah meleleh jangan langsung didekatkan. Tunggu beberapa saat, kemudian baru direkatkan. Lem tembak ini juga butuh waktu untuk kering, jadi nanti harap ditunggu. Panjang selangnya kurang lebih 15 cm. Kemudian kita lubangi botol utuh pada bagian sisi atas dan juga pada bagian sisi bawah botol. Menggunakan paku panas seperti biasa. Lubang ini nanti akan menjadi saluran untuk merekatkan selang. Nah, setelah sudah pada bagian atas, kita lubangi bagian bawah. Caranya sama. Nah, setelah dilubangi, kemudian kita sambungkan selang dengan botol utuh yang sudah dilubangi pada bagian tutupnya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kita rekatkan lagi dengan lem tembak. Hati-hati jangan sampai selang menjadi meleleh. Tunggu hingga kering. Setelah dipastikan sudah kering, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memotong selang sepanjang 7 cm, kemudian sambungkan selang dengan bagian bawah botol menggunakan lem tembak. Ya, kita potong dulu kurang lebih 7 cm. Nah, setelah sudah terpotong, kita masukkan.
Kita rekatkan kembali menggunakan lem tembak. Hati-hati ya teman-teman. Proses ini memakan waktu yang lama, jadi teman-teman harap mempertimbangkan alokasi waktu yang diberikan dalam proses praktikum ini. Nah, setelah sudah dilem, sudah direkatkan, jadilah. Kemudian, jangan lupa untuk memberi nama menggunakan label nama. Yang pertama adalah organ ginjal. Kita tempelkan. Lalu yang kedua adalah ureter. Kemudian kita tempelkan pada selang yang menghubungkan ginjal. Dan yang ketiga adalah kandung kemih yang akan kita tempelkan pada botol utuh. Dan yang keempat adalah uretra yang akan kita tempelkan pada selang di bawah kandung kemih. Nah, ini sudah jadi. Kemudian, langkah kerja selanjutnya adalah langkah kerja pembuatan urin. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ada baskom, kemudian ada water beads, ada pewarna kuning, ada botol, potongan botol sisa tadi, ada juga pengaduk. Kita siapkan 100 ml air, lalu dicampurkan dengan pewarna kuning. Secukupnya saja untuk mempresentasikan urin yang berwarna kuning atau urin yang terkonsentrasi. Kemudian masukkan hidrogel water beads ke dalam campuran air untuk mempresentasikan mineral-mineral yang terkandung di dalam urin manusia. Nah, kemudian kita aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, kemudian kita tuangkan ke dalam sisa potongan botol yang tadi tidak digunakan. Kita tuangkan secukupnya. Jadilah. Langkah yang ketiga adalah cara kerja untuk simulasi pembentukan batu ginjal. Yang pertama, siapkan alat peraga organ ginjal dan pastinya urin, lalu tuang larutan urin pada bagian mulut organ ginjal. Nah, kita melakukan 5 kali pengulangan. Ini pengulangan yang pertama. Nah, lakukan pengulangan proses tersebut 5 kali. Jedanya 3 menit dengan menggunakan kembali urin yang tertampung di kandung kemih untuk dialirkan kembali dari ginjal. Nah, ini yang pengulangan kedua. Lalu pengulangan yang ketiga. Kemudian pengulangan yang keempat.
Dan kemudian pengulangan yang terakhir yaitu pengulangan yang kelima. Amati perubahan-perubahan yang terjadi dan catat dalam buku masing-masing. Good job! Berikut kami sajikan rangkuman cara kerja. Bisa di-screenshot atau di-pause sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Wow, bagaimana teman-teman? Seru bukan? Nah, agar tujuan pembelajaran makin tercapai, kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan diskusi. Pertanyaan-pertanyaan diskusi tersebut akan mengacu pada pengamatan hasil praktikum, berupa bentuk dari mineral-mineral. Kemudian, siswa juga diminta untuk menganalisis penyebab pengendapan batu ginjal di kandung kemih. Selanjutnya, siswa diminta untuk menyebutkan dampak batu ginjal bagi kesehatan seseorang. Kemudian menyimpulkan hasil praktikum yang telah dilakukan. Sekian video praktik simulasi pembentukan batu ginjal. Semoga bermanfaat. Semangat dan terima kasih.